Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Spekulasi bahwa HTI akan bangkit kembali memang sudah menjadi pembicaraan saat organisasi ini dibubarkan sejak 2017. Tidak hanya HTI mestinya, tapi organisasi-organisasi lain yang bubar karena Undang-Undang Keormasan 2017 seperti FPI juga bisa bangkit kembali. Bangkit artinya bukan organisasi ini dipulihkan nama mereka sehingga mereka bisa memakai nama mereka lagi, namun berkaitan dengan orang-orangnya, tokoh-tokohnya, ideolog-ideolognya, ulama-ulamanya, dan anggota-anggotanya. Mereka semua tidak bubar tapi masih hidup sebagai warga negara Indonesia. Mereka semua tidak lagi memakai atau mengaku sebagai bagian dari HTI secara lahir, namun bisa saja batinnya masih, kecuali bagi sebagian dari mereka yang mungkin memang sudah tidak cocok lagi dengan ideologi dan pemikiran HTI. Sebagai organisasi, HTI boleh bubar, namun sebagai orang per orang, maka HTI bisa tetap ada. Sebagai orang, mereka bisa saja mempertahankan ideologi dan pemikiran mereka, karena ideologi dan pemikiran itu melekat di hati dan otak masing-masing. Karenanya mengatakan bahwa sekarang Indonesia sudah aman dari HTI dan FPI itu sesuatu hal yang sulit dibuktikan. Sebaliknya kewaspadaan yang harus selalu ada. Pada dasarnya kondisi yang demikian itu yakni organisasi mati namun visi dan pemikiran itu langgeng adalah hal yang banyak terjadi di mana-mana. Sangat jarang sekali bahwa kematian organisasi itu dibarengi dengan kematian ideologi dan pemikiran. Kita punya pelajaran yang baik masalah ini. Pembubaran Masyumi, sebuah organisasi partai politik Islam yang pernah dan dominan di Indonesia. Partai Masyumi didirikan sejak zaman Jepang 1943. Partai ini menjadi besar dan menang dalam pemilu berkali-kali di Indonesia. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Masyumi dengan argumentasi bahwa partai ini mendukung organisasi pemberontak Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Lalu apakah dengan demikian kematian Masyumi juga dibarengi dengan kematian ideologi dan pemikiran bervisi Masyumi? Jawabnya tidak. Sampai sekarang banyak kalangan yang masih mengikuti pemikiran dan ideologi Masyumi. Alasannya, pemikiran dan ideologi Masyumi masih sangat relevan dengan visi perjuangan umat Islam di Indonesia. Karenanya tidak heran sama sekali jika pemikiran Masyumi masih hidup sampai sekarang. Satu contoh lagi adalah PKI, Partai Komunis Indonesia, juga partai politik yang pernah dominan di Indonesia. PKI adalah salah satu partai politik yang sangat besar. PKI dibubarkan pada tahun 1966 karena partai ini melakukan pemberontakan dan berhaluan komunis. Lalu apakah partai ini menjadi hilang begitu saja setelah dibubarkan? Jawabnya tidak. Lalu siapa yang masih menghidupkan? Mereka yang menghidupkan adalah mereka yang menganggap bahwa ideologi PKI adalah ideologi yang ampuh, ideologi ini mampu mengangkat perjuangan kelas bawah dan melindungi kelompok-kelompok rakyat miskin di negeri kita. PKI menyediakan ideologi perlawanan pada kapitalisme dan lain sebagainya. Apa yang terjadi pada sejarah pembubaran Masyumi dan juga PKI, maka sejarah itu juga berlaku pada pembubaran HTI dan maupun FPI. Jika mau jujur, simpatisan HTI masihlah sangat banyak dan masih ada di mana-mana. Mungkin banyak bukan dalam pengertian banyak sekali sebagaimana jumlah anggota NU dan Muhammadiyah, namun masih ada saja orang yang mengikuti paham HTI. Saya kira hal ini wajar saja. Selain itu, Hizbut Tahrir sebagai organisasi Islam dunia juga yang dibubarkan di mana-mana, maka itu bukan berarti HTI tidak memiliki peminat dan bubar atau habis begitu saja. Jika ada yang bertanya apakah mereka hilang, jawabnya jelas tidak. Mereka para simpatisan HTI masih ada saja, bahkan mungkin masih berjuang dan merekrut anggota. Misalnya ketika Inggris membubarkan HT, apakah HT atau Hizbut Tahrir lalu habis di Inggris? Saya jawab tidak. Dalam hal ini kita memiliki perkataan yang baik bahwa bila
kita manusia, maka kaki kita jumlahnya hanya 2. Namun ideologi itu memiliki 1000 kaki. Ini memberikan ingatan kepada kita bahwa ideologi memiliki daya tahan untuk selalu hidup dan bertahan. Karenanya jika ada yang mengingatkan bahwa HTI hidup lagi di Indonesia itu bukan hal yang aneh. Saya pastikan mereka yang bersimpati pada HTI pasti masih ada. Tapi saya tidak tahu jumlah mereka berapa. Jangankan ketika sudah dibubarkan, ketika masih menjadi organisasi Islam yang legal pun jumlah pengikut HTI juga kita tidak tahu secara pasti. Mengenai jumlah anggota HTI atau anggota organisasi Islam yang sensitif di Indonesia, merupakan hal yang bukan semata-mata soal jumlah, namun dengan jumlah itu apa implikasinya pada mereka. Sepanjang sepengetahuan saya ketika HTI masih menjadi organisasi resmi, jumlah pengikut mereka juga tidak pernah tersebut secara jelas. Mengapa demikian? Menyebutkan jumlah anggota itu akan berimplikasi pada pengaruh organisasi ini. Misalnya jika pihak HTI menyebut bahwa jumlah mereka itu 2 juta, maka pihak yang tidak berada pada posisi HTI akan mengatakan, oh pengikut HTI ternyata cuma sedikit. Mengapa kita harus khawatir pada mereka? Namun ada sisi lainnya juga di mana mereka HTI bisa saja menyembunyikan jumlah anggota yang mereka punya, tidak dengan memaparkan jumlah yang sesungguhnya, namun mengungkapkan jumlah yang lebih kecil. Hal demikian bisa saja menjadi strategi agar mereka tidak terlalu mendapat perhatian dan kekhawatiran dari pihak penguasa. Namun apa yang sesungguhnya penting bagi kita adalah bukan soal berapa jumlah mereka, namun ide dan ideologi yang mereka pasarkan ke publik. Jika jumlah mereka secara formal sedikit, namun ide dan pemikiran mereka diterima oleh banyak kalangan, maka itu juga sesuatu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Karenanya jika pihak Ansor mengungkapkan bahwa sekarang ini HTI sedang bangkit, maka hal yang relevan bagi kita semua adalah bukan berapa jumlah anggota HTI yang bangkit, namun sejauh mana ide dan pemikiran organisasi ini dibicarakan dan diterima di ruang publik. Jika jumlah pembicaraan yang mengafirmasi pada ide dan pemikiran HTI itu banyak sekali di ruang publik, maka itu hal yang perlu kita pikirkan lebih lanjut. Mengapa? Sebagai catatan, ide dan pemikiran yang diterima secara luas oleh masyarakat luas itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan jumlah anggota HTI yang meningkat. Jika itu yang terjadi, itu artinya keberhasilan bagi HTI, karena mereka tidak perlu memiliki anggota yang banyak untuk mewujudkan pemikiran dan ideologi mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.